Pemirsa, proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung terus menuai polemik. Di satu sisi, proyek ini dinilai sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun di sisi lain, kritik muncul terkait dugaan pelanggaran tata ruang dan kerusakan estetika. Menanggapi hal ini, pengusaha Dr. Panudyanakun menilai sorotan harusnya lebih diarahkan kepada perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung. Ia berpendapat bahwa Nusa Penida termasuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan masih memiliki prospek pariwisata yang besar. Kun menambahkan pembangunan lift ini justru bertujuan mempermudah akses bagi wisatawan, terutama kaum senior yang kesulitan menuruni tangga curam. Secara ekonomi, ia menyebut proyek ini berpotensi mendatangkan pendapatan revenue hingga 9 miliar rupiah setiap bulannya. Harusnya pemerintah provinsi lebih jeli kan begitu. Ini kan sebenarnya perizinan itu kan di level kabupaten kota sih. Ini kan yang ngeluarin kan Kabupaten Klungkung, dinas perizinannya. Dan ini sebenarnya kan prospek bagus sekali untuk masa depan. Nah, kalau melanggar estetika, melanggar tata ruang, melanggar roi pantai, memang itu kan dibikin di pantai. Supaya orang yang dari atas tuh turun ke pantai, terutama orang-orang yang senior, yang tua-tua, kalau suruh turun lewat yang manual kan tidak mungkin itu kan. Mungkin anak muda masih bisa. Dan ini katanya tiap bulan aja bisa 9 miliar revenue dari elevator itu. Kan bagus sekali. Berarti kan ada PAR kan. Itu nanti kan akan dikenakan. Berarti kan 21%-nya kalau dari 9M itu udah lumayan. Ini yang paling penting kan pro growth, pro pertumbuhan, pro job, membuka lapangan kerja, ya, dan mengantaskan kemiskinan. Berikutnya bayar pajak untuk kemakmuran rakyat yang ada di sana. Terkait isu pelanggaran estetika atau tata ruang, ia berpendapat proyek ini tidak mengganggu pemandangan view dari atas, justru memberikan kenyamanan bagi turis untuk turun ke bawah. Ia menyayangkan investasi yang sudah mencapai 200 miliar dipermasalahkan setelah hampir rampung. Kalau menurut saya kan pro pengusaha, ya aku membantu pengusaha bagaimana supaya dia bisa invest. Nantinya kalau ini mau dibongkar kan kasihan. Sudah investasi mahal, kenapa enggak awal-awal aja? Jadi begitu. Jadi ini kan kasusnya tidak hanya di situ saja. Di lain tempat ada bongkar-bongkar bangunan, pada yang baik itu kan ada dua kebijakan. Kalau memang salah, ya izin diputihkan. Kasih nomor pokok wajib pajak, biar bayar pajak. Sementara itu, Bupati Klungkung Imade Satria menegaskan bahwa proses pembangunan tersebut telah disosialisasikan sejak tahun 2023 pada era Bupati sebelumnya, Nyoman Suwirta. Menurutnya, izin kelengkapan untuk membangun seperti persetujuan bangunan gedung PBG yang telah diterbitkan melalui online single submission OSS sudah lengkap. Namun, Bupati Satria juga mengakui bahwa proyek ini masih belum mengantongi 2 sertifikat penting, baik SLF ataupun sertifikat layak fungsi dan SLO atau sertifikat layak operasi. Kelengkapan untuk membangun sudah semua. Yang belum itu SLF, artinya SLF itu sertifikat layak fungsi, ketika bangunan itu selesai, layak nggak untuk difungsikan. Kemudian SLO, ketika bangunan itu selesai, layak nggak untuk dioperasikan. Nah, ini akan tentu ada tim yang akan mengkaji itu lebih dalam lagi. Apabila misalnya ternyata setelah bangunan selesai tidak layak fungsi dan tidak layak operasi, maka akan dilakukan hal-hal tindakan-tindakan. Termasuk pembongkaran. Itu kewenangan dari pemerintah pusat ke depannya, karena itu wilayah pantai, Bapak. Wilayah pantai bukan wilayah daripada kami. Namun terkait dengan kerusakan lingkungan, kami juga bertanggung jawab kabupaten untuk bisa memperhatikan itu sebaik-baiknya. Dengan terus bergulirnya polemik ini, penyelesaian damai dan kepastian hukum menjadi hal yang sangat dinantikan baik oleh investor maupun masyarakat. Indrawan, Bali TV.